Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini ingin mempresentasikan materi kami terkait tentang problematika sentralisasi perizinan dalam perspektif negara kesatuan. Saya atas nama Rizwandi dan rekan saya. Atas nama Febrian Saputra. Atas nama Rudian. Atas nama teman-teman Pak Ferry. Dan saya Kak Samuel. Dan saya Ramsay Kusmauli. Dan saya Wijaya. Profesor Bagirmanan menyatakan bahwa pembentukan hukum yang baik akan memperkuat peradaban dan ketatanegaraan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Saya atas nama Angga Wijaya dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang diberikan Pak Roni yang berjudul Problematika Sentralisasi Perizinan dalam Perspektif Negara Kesatuan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke kata pengantar. Kata pengantar: puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 5 untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Problematika Sentralisasi Perizinan dalam Perspektif Negara Kesatuan dengan tepat waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diperlukan demi memperbaiki makalah ini. Latar belakang: sentralisasi didasari sebagai salah satu kelemahan masa lalu. Oleh karena itu, di awal masa reformasi dibentuk ketetapan MPR 015 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan permanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini mengakui bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan melalui otonomi daerah. Rumus masalah 1, apa itu negara kesatuan dan sentralisasi? 2, bagaimana problem sentralisasi seizin di negara kesatuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengertian dari negara kesatuan dan sentralisasi. 2. Menganalisis problematika sentralisasi seizin di negara kesatuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Pembahasan negara kesatuan. Konsep negara kesatuan dalam kurun unitar start adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. C.F. Strong menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang. Selain badan pembuat undang-undang pusat Hanif Nurcholid, negara kesatuan dibagi juga dalam pola sentralistik dalam pola desentralistik. Negara kesatuan dengan pola sentralistik adalah sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara tanpa kecuali, merupakan salah satu wilayah administrasi dalam hukum. Sedangkan pola desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, namun penyelenggaraan wewenang tersebut itu mengubah esensi dasar negara kesatuan. Konsep dan teori sentralisasi. 1. B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi paham yang kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memutuskan seluruh pembagian keputusan politik, ekonomi, sosial di dalam pusat.
2. Sentralisasi adalah suatu wewenang terpusat dalam pemerintahan pusat. Keunggulan sentralisasi: 1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh efektivitas organisasi tersebut terpusat sehingga pengambil keputusan lebih mudah. 2. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. 3. Peringatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Kelemahan sentralisasi: 1. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekitarnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. 2. Demotivasi dan disinsentif bagi pembangun unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan organisasi sangat bergantung pada daya respons kelompok orang saja. Konsep sentralisasi perizinan usaha ditinjau dalam perspektif konstitusi. N.M. Spell dan J.B.J.M. Tenberger izin dalam istilah dibagi menjadi dua. Antara lain dalam arti sempit disebut izin, sedangkan izin dalam arti luas yang berarti perizinan ialah suatu persatuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Tujuan perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Keinginan mengarahkan mengendalikan student aktivitas tertentu. 2. Izin mencegah bahaya dari lingkungan. 3. Keinginan melindungi objek tertentu. 4. Izin hendak membagi-bagi benda yang sedikit. Izin memberikan pengarahan dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas. UU Pemerintah Daerah 09 tahun 2015 menjelaskan bahwa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dialihkan kepada pemerintah penerima provinsi. UU Mineral dan Batubara nomor 3 tahun 2020 kewenangan sistem birokrasi, yang kemudian alasan ini sangat tidak relevan dikarenakan dengan sistem desentralisasi yang meletakkan kewenangan sebesar-besarnya diberikan kepada pemerintah daerah, yang kemudian jika alasan sistem birokrasi senyok-yangnya memberikan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan sistem perizinan yang dilakukan hingga saat ini.
problematika sentralisasi kewenangan perizinan usaha oleh pemerintahan pusat dalam perancangan undang-undang mineral dan batu bara (Minerba). Pembentukan UU mineral dan batu bara lebih memperkuat posisi undang-undang penanama moda asing No. 1 tahun 1967 dengan memberikan jaminan investasi modal asing dan pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan proses perizinan. Pelimpahan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memutuskan rantai birokrasi yang berbelit-belit yang selama ini terjadi. Setidaknya terdapat dua alasan tidak dilimpahkannya kewenangan perizinan yang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu A. Banyak terjadi penyimpangan hukum di bidang perizinan pada tataran pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. B. Rendahnya jaminan kapasitas hukum dan kepastian investasi untuk investor. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota adalah 1. Urusan pemerintah yang lokasinya dalam daerah, kabupaten atau kota. 2. Urusan pemerintah yang penggunaannya dalam daerah, kabupaten atau kota. Urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam negara, kabupaten ataupun kota, dan atau 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Penutup, kesimpulan. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggota dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara. Negara memberikan batasan-batasan dalam wujud dan aturan dan hukum, dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.